Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Yogi Novia Nugraha, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDN Wangunharja, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai penerapan inquiry apresiatif dan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu cara untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif adalah dengan menggunakan penerapan metode bagja. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi, atau menginisiasi perubahan prakarsa. A. Ambil pelajaran, discover. Menemukanali kekuatan, aset, potensi, atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. G. Gali mimpi, dream. Tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. J. Jabarkan rencana, desain. Mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. A. Atur eksekusi, deliver. Mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Berikut ini adalah prakarsa perubahan berdasarkan visi yang telah saya buat. Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan karakter kreatif murid melalui gerakan peduli lingkungan. Di dalam tahap yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang telah saya buat adalah bagaimana cara mewujudkan karakter kreatif murid? Mengapa kita perlu mewujudkan murid yang peduli terhadap lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mencari referensi tentang cara meningkatkan kreativitas murid, mencari tahu melalui kuesioner tentang kepedulian murid terhadap lingkungan. Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang telah saya susun adalah siapa guru yang dapat dijadikan contoh dalam peningkatan kreativitas siswa. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mencari informasi terkait guru yang pernah meningkatkan kreativitas murid. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang telah saya susun adalah apa dampak positif dari meningkatkan kreativitas murid melalui gerakan peduli lingkungan? Bagaimana perasaan murid setelah melaksanakan kegiatan peduli lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Menggali informasi terkait respon murid dalam melaksanakan program peduli lingkungan. 2. Menggali informasi terkait respon perasaan murid setelah melaksanakan program peduli lingkungan. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang telah disusun adalah apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan kreativitas murid melalui gerakan peduli lingkungan. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat rancangan kegiatan mewujudkan kreativitas murid melalui gerakan peduli lingkungan. Tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang telah saya susun diantaranya 1. Siapa saja yang terlibat dalam program mewujudkan kreativitas murid melalui gerakan peduli lingkungan? 2. Apa saja peran yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kreativitas murid melalui gerakan peduli lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan program. 2. Menyusun deskripsi program dan lembar kerja murid.
Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.